Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kembali di analisis data bersama saya Agus Duyanto. Jangan lupa buat teman-teman yang lagi belajar skripsi atau lagi mengerjakan skripsi, selalu belajar apa yang kiranya fokus untuk tujuan kelulusan kalian. Kali ini yaitu pembahasannya tentang tidak jauh seperti tema judulnya, ialah nanti pembahasannya tentang metode hitung DPR-LK atau Dividend Paid Ratio di laporan keuangan. Menghitung DPR pada laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia ya. Buat teman-teman di sini sampai sini nanti kita jelaskan semuanya. Nah, tapi sebelum ke perhitungan kayak gini, bagi teman-teman yang ngambil olah data sekunder atau pembelajaran tabulasi, cara inputnya gimana, nah nanti kita perlu pahami step by step di video. Tapi kali ini saya tidak menampilkan seperti video karena biar lebih paham, ini saya menampilkan PPT biar teman-teman nanti tahu rumus-rumus satu-satu untuk cara sebelum menginput ke tabulasi seperti itu. Nah, berikut ini yaitu kita harus mengenal dulu dasarnya sebelum kita mengerjakan skripsi. Kalau kita tidak tahu pos-pos laporan keuangannya, misalkan nyari DPR di mana, ya pasti kita nggak tahu gitu loh, nggak akan paham sampai sini. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa perlu dipahami yaitu pentingnya kita untuk, apalagi seseorang ekonomi, untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui data. Nah, itu pertama kita pembahasannya. Nah, di sini ini adalah laporan keuangan. Nah, kita harus paham sampai sini tuh. Nah, di sini ini annual report as hardware. Di sini dari 2016 ada, 2015 ada. Memang data semuanya lengkap meskipun susah aksesnya, tapi kalau di sini alhamdulillah data kita selalu dapat semuanya. Gitu ya, buat teman-teman. Nah, untuk yang pertama, kita sebelum ke sini tuh kita tahu dulu laporan pos-posnya. Nah, misalkan kayak gini tuh pos labanya di mana, saldo barnya di mana, per tahunnya di mana, di sini tuh kita harus tahu. Dari itu kita akan mulai dari sekarang, yaitu bagaimana cara mengetahui untuk menginput data DPR. Nah, DPR itu bukan langsung di laporan keuangan itu ada ndak. Itu kita harus menghitung juga, harus menjumlah juga seperti itu buat teman-teman semuanya. Nah, dari sini nanti apa sih rumusnya untuk menghitung ini semuanya. Nah, di situ kita kembali ke PowerPoint. Nah, oke. Kita akan langsung ke next selanjutnya atau yang ini. Nah, cara menghitung DPR pada laporan keuangan atau Dividend Paid Ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk melihat seberapa besar presentasi laba perusahaan yang akan dibagikan menjadi dividen kepada para pemegang saham. Nah, rumusnya adalah dividen dibagi laba bersih. Itu kunci rumus pertamanya. Pertamanya yaitu dividen dibagi laba bersih. Misal, DPR ditunjukkan untuk mengetahui seberapa besar persentase laba bersih yang dibagikan menjadi dividen. Contoh PT Unilever Indonesia atau NVR atau PT HM Sampurna, HMSP. Nah, seringkali memiliki DPR 100%. Nah, yang perlu teman-teman ketahui itu sering memiliki 100%. Hal ini menginterpretasikan bahwa seluruh laba yang dimiliki perusahaan dibagikan pada pemegang saham. Nah, siapakah pemegang saham? Kalian juga harus mengerti. Perusahaan yang sudah mapan biasanya memiliki DPR yang sangat tinggi atau reliable ya. Nah, di sini kita langsung naik aja. Nah, di sini jadi besarnya nilai dividen yang dibagikan pada pemegang saham bisa Anda temukan pada laporan keuangan perusahaan atau yang kalian download. Nah, bahan-bahan yang buat kalian skripsi atau kalian latihan untuk menghitungnya seperti itu. Kalau Anda ingin mengetahui nilai dividen pada laporan keuangan, Anda bisa mencari pada laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Dividen biasanya dibagi setelah pembukuan akhir tahun. Yang perlu kalian itu ingat itu ini, pembukuan akhir tahun, jangan yang lain lagi selain ini. Nah, jadi untuk mencari nilai dividen Anda bisa mencari di laporan keuangan akhir tahun per 31 Desember. Misalkan ini misalkan ini PT Telekomunikasi Indonesia atau
entitas anaknya, ini dividen kasnya ini ada. Nah seperti ini contohnya kayak gini ya buat teman-teman ya. Nah ini kita lihat laporan perubahan ekuitas konsolidasi atau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Nah ini PT Telekomunikasi, nih kita lihat nih, catatannya kan ada. Nah kayak gini, kita langsung next kembali biar tidak lama-lama juga nggak enak pasti. Nah, bagaimana dengan DPR? Apakah DPR bisa dicari langsung melalui laporan keuangan? Bagaimana cara menghitung DPR pada laporan keuangan? Nah yang pertama, kalian download dulu laporan keuangannya, itu jelas lah ya. Kalian download, kalian cari bahannya, kalian buat latihan. Nah untuk menghitung DPR di laporan keuangan, pertama-tama Anda harus mencari nilai dividen seperti yang tadi saya sebutkan, atau Anda bisa melihat pada laporan perubahan ekuitas. Di sini saya menggunakan contoh laporan keuangan PT S Hardware atau kodenya akses. Nah perhatian laporan perubahan ekuitas S Hardware di bawah ini perhatikan ya buat teman-teman ya. Ini kalian perhatikan baik-baik. Nah di sini, atau ini ada, langsung ada. Nah kayak gini nih buat teman-teman. Nah, besar guys. Nah kayak gini nih, dividennya ada, catatannya ini kan notnya itu dividen kas kayak gini. Lihat, kita lihatnya di sini catatan notnya berapa, kita lihat. Nah setelah itu kita kembali ke PPT kembali. Nah Anda bisa melihat nilai dividen pada akun dividen kas seperti yang bisa Anda perhatikan pada laporan keuangan di atas yang saya beri tanda hijau ini ya guys ya. Ini berarti itu apa tadi, dividen kas. Nah di sini kalian juga bisa lihat di sini nih, ini dividen kasnya ada. Nah buat teman-teman, nah ini dividen kasnya. Nah, ini dividen kasnya semua. Nah ini dividen kasnya ya buat teman-teman semuanya. Kalau Anda sudah paham sampai sini, ini berarti apa? Nilai dividen kas yang dibayarkan S Hardware sebesar 389.343.686.086. Nah ini totalnya kalian kalikan sendirilah berapa rupiahnya, jelas ya. Nah seperti ini. Nah jadi setelah itu Anda harus mencari nilai laba bersih perusahaan. Kita akan masuk ke laporan laba rugi S Hardware, atau berikut laporan sebagai yang kita tampilkan di sini ya buat teman-teman. Laba tahun berjalan adalah sekian. Maka untuk teman-teman, untuk mencari laba bersih di laporan keuangan, Anda bisa ambil angka laba tahun berjalan, yaitu laba setelah dikurangi pajak, atau yang dimaksud itu laba bersih. Pada laporan keuangan Access Hardware, laba bersih tahun berjalan sebesar 976.273.355.597. Perhatikan tanda persegi hijau yang saya berikan ini pada laporan keuangan. Ini kelihatan kan? Nah, setelah ini kita sudah tahu pos-pos masing jumlahnya, maka kita tinggal cara menghitungnya. Cara menghitung DPR pada laporan keuangan sesuai rumus dividen Pareto ratio atau DPR dihitung dengan cara dividen dibagi laba bersih kali 100%. Nah pada langkah di atas tadi kita sudah menemukan nilai dividen dan laba bersih di laporan keuangan. Sekarang Anda bisa menghitung DPR pada laporan keuangan. Maka pada laporan keuangan S Hardware didapatkan DPR sebagai berikut: dividen dibagi laba bersih dikali 100%. Nah maka totalnya yaitu 39,88%. Ini sudah dapat, kita sudah dapat. Apa artinya angka tersebut? Maka kita penjelasannya sangat mudah. DPR menunjukkan sebesar presentase laba bersih yang dibagikan menjadi dividen. Maka dapat dikatakan bahwa sebesar 39,88% laba bersih tersebut dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Sisanya masuk sebagai saldo laba. Itulah cara menghitung DPR pada laporan keuangan untuk rekan-rekan yang bertanya cara mencari presentase dividen yang dibayarkan, atau maka sebenarnya semua angkanya sudah tersedia ya di laporan keuangan itu. Anda hanya perlu melakukan sedikit olah data saja. Seperti
seperti itu, karena nggak semuanya menampilkan seperti ini kayak gitu ya buat teman-teman. Nah selanjutnya seperti ini, pengisian dalam tabulasi sebagai berikut. Apa penelitiannya di 2015 atau sampai 2020, atau kalian misalkan begini, ini cara kalian kalau sudah dapat hasilnya tadi, mana tadi hasilnya ya. Nah kalau kita sudah dapat hasilnya ini, berarti kan ini di 2016 atau 2015 atau 2017 2018, kita tinggal totalkan saja. Nah kalau cara tabulasinya itu seperti ini kodenya, ini DPR-nya kayak gitu. Ini ada nih, misalkan ini buat teman-temannya, misalkan gini saya kasih contoh ya untuk tabulasinya. Misalkan salah satu ya cara input data laporan keuangan ke tabulasi. Contoh DPR. Nah, cara mencari DPR kan kita sudah tahu. Nah, misal pada tahun 2015 sampai 2015 sampai 2020 di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Misalkan ini kan satu-satu permasalahannya deskripsi kalian. Nah, tinggal aja kalau kalian sudah tahu, misalkan as hardware di sini, ini PT apalagi yang sektornya sama, ini sama, ini sama. Nah, ini sama. Nah, baru 2017 kembali ini di sini nanti baru hardware gitu. Misalkan ini sampelnya, ini kita tinggal hitung, misalkan sampelnya ini 1 2 3 4 5 sampel perusahaan. Ya udah kayak gini. Ini cara membuat tabulasi, tapi melalui rumus dulu. Sebelum rumus kalian tidak bisa, karena apa? Memang nggak ada kayak gitu loh. Buat teman-teman sampai sini mungkin sedikit paham. Nah, jadi kalian harus memahami dulu apa itu skripsi, apa itu permasalahannya. Di situ kalian harus memahami. Setelah memahami, kalian paham tentang laporan keuangannya. Setiap pos kayak gini kalian paham laporannya. Nah, kayak gini kalian harus paham ini dulu, arusnya di mana, arus kasnya di mana, laba tahun berjalan di mana, dividen kasnya di mana, saldo laba untuk cadangan umum di mana, terus misalkan modal asing di mana, misalkan gitu. Nah, pemegang saham asing di mana, yang lokal di mana, kalian juga harus pahami. Nanti ada step berikutnya yang akan saya jelaskan mengenai laporan keuangan buat teman-teman semuanya. Selalu ikuti terus, kiranya manfaat ya diambil, tapi misal ada yang masih kurang ya dimaklumi gitu loh. Karena apalagi ini pembelajarannya melalui YouTube kan, melalui video. Kalau kalian melihatnya cuma setengah-setengah, tidak full, nggak akan paham suatu pembelajaran. Sama waktu ketika di kampus, kalau sudah di kampus masih di YouTube kan berarti di kampus aja nggak paham, apalagi di YouTube gitu loh. Gitu. Jadi memang pelan-pelan, belajar itu pelan-pelan, nggak akan langsung bisa. Kalau sekali jadi nggak akan langsung bisa gitu. Jadi buat teman-teman, semoga yang lagi apa itu namanya bimbingan, semoga cepat sukses dan lekas wisuda. Saya doakan dari sini dimudahkan semua urusannya, yang penting ya gitu. Jadi nantikan cara perhitungan dividen atau cara mencari nilai dividen pada laporan keuangan itu di mana. Nanti yang kita cari itu adalah nilai dividennya ini ya buat teman-teman ya. Kayak gini. Jadi nanti ada buat teman-teman semuanya, ditunggu aja untuk video berikutnya atau cara input tabulasi data. Seperti ini tadi sebenarnya pembelajarannya cara input tabulasi data sebenarnya. Jadi biar kalian paham semuanya. Oke, dari saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Mohon maaf apabila jarang post ya, karena memang banyaknya teman-teman yang minta dibimbing melalui eksternal langsung seperti itu. Buat teman-teman saya ucapin terima kasih. Yang kedua, saya ucapkan juga lekas lulus wisudanya. Yang ketiga, jaga kesehatan di masa COVID seperti ini. Yang keempat, jangan lupa ilmu sukses itu karena kita saling berbagi sama yang lain gitu. Jadi buat teman-teman, misal kiranya ada yang belum tahu caranya, bisa di share, like atau digimanain biar yang lain juga tahu. Oke, dari saya cukup sekian. Agus Duyanto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.